Hai, selamat datang kembali di channel ini. Halo, halo. Ya, selamat datang kembali di channel gue ini. Di kesempatan kali ini gue mau bikin konten lagi nih, nerusin yang ya 30 hari untuk membuat video. Tantangan yang gue buat sendiri buat gue pribadi, karena ya gue butuh AdSense-nya gitu. Kebetulan video yang waktu itu gue buat, yang George Harrison dan Eric Clapton itu gue buat, ternyata banyak orang yang suka, responnya bagus. Jadi gue mau ceritain lagi tentang personil Beatles yang lain nih, yang mungkin belum pernah ada yang ceritain gitu. Jadi kesempatan kali ini gue mau bahas tentang salah satu personil Beatles, yaitu Ringo Starr. Dia drummer The Beatles. Yang mana dia dijuluki Poor Beatles gitu. Kalau kemarin kan George Harrison itu punya julukan Quiet Beatles atau Beatles yang paling pendiam. Ringo Starr ini dia punya julukan yaitu Poor Beatles gitu. Jadi personil Beatles yang malang gitu. Kenapa bisa dapat julukan Poor Beatles? Jadi julukan ini juga memang didasari oleh latar belakang Ringo Starr sendiri nih gitu. Yang mana dia memiliki masa yang sulit dan menyedihkan gitu. Bahkan masa kecilnya sendiri itu, masa kecil Ringo Starr ini lebih tragis dari Beatles lainnya gitu. Kata penulis biografi The Beatles yaitu Bob Split, dia bilang kalau Ringo Starr ini berbeda nih dari member Beatles lainnya. Yang mana kalau member Beatles lainnya ini kayak John Lennon, Paul McCartney, dan George Harrison, dia mereka lahir di keluarga kelas menengah, yang artinya orang tua George, Lennon sama Paul ini ya paling tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu, karena berada di kelas kalangan pekerja. Dan John Lennon sendiri lahir dari keluarga yang berkecukupan gitu. Ringo Starr ini dia lahir di kota Liverpool, di daerah Dingle, yang mana distrik itu udah terkenal banget nih sama kekerasan, sama daerah kumuh gitu. Jadi di Dingle ini memang beda dari kota-kota yang ada di Inggris lainnya gitu. Ringo lahir di keluarga yang sulit, yang miskin, dengan lingkungan sekitar yang dipenuhi dengan kekerasan, yang mana mungkin hidupnya itu sangat tertekan pada saat itu ya. Pada saat dia kecil mungkin lingkungannya itu tidak ramah untuk dia sendiri gitu. Di distrik Dingle ini juga sampai taman bermainnya aja cuma ada satu taman lokal aja nih gitu, yang mana di sekeliling taman itu bener-bener kayak kawasan industri gitu, penuh cerobong asap, yang mana ya untuk dipakai bermain tuh nggak layak gitu. Asap-asap di sini tuh benar-benar nggak sehat ya, karena berasal dari pembakaran batu bara, dan asap tersebut itu benar-benar kelihatan gitu, menggantung di udara jadinya tuh. Jadi kalau ya kayak asap apa ya, kalau yang kelihatan kayak asap kereta api kali ya, kayak itu kepulan asap kereta api dulu kan juga kayak bahan bakarnya dari batu bara ya. Yang kuong-kuong gitu, kereta api yang kuong-kuong itu kan bahan bakarnya batu bara. Nah asapnya tuh kayak begitu tuh, jadi kelihatan banget, ketara banget, dan kita bisa nilai sendiri betapa menyedihkannya udara yang ada di sana juga gitu. Keadaan sulit itu juga diperparah dengan memang ayah Ringo Starr ini tidak bertanggung jawab, atau dia lari dari keluarganya, meninggalkan istri dan Ringo Starr ini yang masih kecil, yang mana ibu Ringo Starr ini harus berusaha mati-matian untuk menghidupi seluruh keluarganya gitu, dari mulai menjadi pelayan bar gitu, buruh cuci, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang ya diusahain sama ibunya Ringo Starr nih, agar Ringo Starr ini kelak menjadi seseorang gitu. Itu masa kecil yang memang suram sih menurut saya pribadi ya. Sampai situ aja kita udah bisa pastikan ya, kita pasti iba sama George Harrison kecil ya. Namun tidak sampai situ nih, di video ini juga gue bakal ngerangkum nih kejadian-kejadian apa aja nih yang ngebuat Ringo Starr tuh dapat julukan The Poor Beatles gitu. Urutan pertama nih agar ngurut ya, tadi dia masa kecilnya, dia beranjak masa kanak-kanaknya tepat di usia 6 tahun di tahun 1947. Ringo Starr ini mengalami usus buntu, dan usus buntunya tuh pecah. Nah, si usus buntunya pecah, ngeluarin cairan, dan cairan tersebut menginfeksi organ-organ lain nih di dalam tubuh Ringo Starr. Aduh anjir, gue ketawa. Cairan ini menginfeksi organ-organ lain di tubuh Ringo Starr ini. Nah, infeksi yang terjadi sama Ringo Starr ini dalam dunia medis disebut peritonitis. Ya kalian bisa cari sendiri detailnya peritonitis ini, karena gue juga takut salah ya untuk ngejelasin hal yang gak gue kuasain gitu. Yang jelas yang gue baca, hal itu disebabkan oleh usus buntu yang pecah. Nah, usus buntu aja nih dulu kan karena memang belum ada pengobatan yang cukup baik seperti sekarang ini, usus buntu aja tuh bisa jadi hal serius gitu. Nah, pemulihan Ringo Starr ini dari peritonitis yang dia alamin ini membutuhkan waktu selama 6 bulan.
dia benar-benar 6 bulan di rumah sakit menjalani pemulihan pasca operasi. Di hari Ringo Starr mau dipulangkan, dia terlalu bersemangat nih, terlalu excited. Karena wah nih, gue bakal masuk lagi sekolah, gue bakal ketemu lagi dengan teman-teman gitu. Dia saking excitednya, dia terjatuh dari tempat tidurnya gitu. Terjatuh dari tempat tidurnya menyebabkan luka jahitan operasinya itu kebuka. Yang mana benar-benar itu harus ditangani ulang oleh dokter-dokter dan membutuhkan operasi darurat yang mana harus selesai hari itu juga karena bisa berakibat fatal nih. Yang mana proses pemulihannya dari luka jahitan yang terbuka itu juga memakan waktu 6 bulan lagi. Jadi benar-benar dari peritonitis ini aja, Ringo Starr itu butuh 1 tahun untuk sembuh seperti sedia kala lagi. Nah, kesialan tidak berhenti sampai situ aja nih. Beberapa tahun selanjutnya, tepatnya di ulang tahun Ringo Starr yang ke-14, dia terkena tuberkulosis atau TBC. Nah, di saat itu memang lagi banyak yang tertular tuh TBC, termasuk Ringo Starr sendiri nih tertular TBC. TBC sendiri itu disebabkan ya dari lingkungan yang tidak sehat nih yang ada di sekeliling rumahnya gitu. Karena kayak yang gua tadi sebutin, Ringo Starr kan memang hidupnya miskin dan mana dia tinggal di tempat kumuh. Ditambah lagi ini daerah tempat di sekitar tempat tinggal Ringo Starr ini juga banyak yang terjangkit TBC juga gitu. Makanya lebih tinggi resikonya nih. Nah, di tahun 1955 ini TBC ini termasuk penyakit yang mematikan juga nih. Karena di beberapa gangnya aja nih, di beberapa gang di lingkungan sekitar rumah Ringo Starr ini, setidaknya ada 1-2 orang nih yang meninggal di setiap gangnya itu, setiap hari loh itu gitu kan. Namun Ringo Starr harus bersyukur dan ya dia diberi kesempatan karena selamat dari TBC yang dia derita. Karena beruntungnya ketika dia terkena TBC ini, ya di tahun yang sama obat yang mengobati TBC ini juga ditemukan gitu. Ya akhirnya di saat itu Ringo Starr juga harus diisolasi di satu tempat di Inggris sana dan beruntungnya memang mendapatkan obat dan sembuh gitu akhirnya Ringo Starr ini dari TBC-nya. Nah tadi tuh gue udah jelasin ketika Ringo Starr terjangkit TBC. Nah, yang berikutnya ini lucu juga karena masih berhubungan dengan penyakit yang Ringo Starr juga alamin gitu. Di tahun 1964, di tengah-tengah tour konser The Beatles yang jadi tajuknya tuh Beatlemania, Ringo Starr ini kolaps akibat tonsilitis atau semacam radang amandel yang disertai sakit tenggorokan yang parah gitu. Sialnya lagi kondisi tersebut itu diderita oleh Ringo Starr pas banget ketika tour itu dimulai gitu. Jadi 1 hari setelah tour dimulai, dilaksanakan konser besar, nah besoknya itu dia sakit gitu. Nah tour pertama itu kan di Denmark nih, di hari pertama ini The Beatles tuh di Denmark nih, turnya di Denmark. Besoknya tuh ketika tour ke Australia, dia udah kolaps gitu, nggak bisa ikut konser gitu. Yang mana posisi drummer pada saat itu akhirnya digantikan oleh drummer adisional karena lebih minim resikonya dibanding harus membatalkan tour dan konsernya gitu. Nah ketika Ringo Starr beristirahat ini, ketika dia sedang di masa pemulihan, justru Beatlemania ini benar-benar sukses besar gitu. Tapi sayangnya memang kesuksesan besar itu didapat tanpa ada Ringo Starr di situ gitu. Jadi kasihan. Nah, Ringo Starr sendiri ini pulih setelah 10 hari beristirahat, yang mana dia tuh melewatkan tur di kota-kota kecil di Australia dan Asia tentunya. Nah, itu kemalangan yang memang disebabkan oleh penyakit yang dialamin oleh Ringo Starr. Nah, ini ada kemalangan lain yang dialami oleh Ringo Starr, namun dari sisi lain juga nih, bukan dari penyakit lagi tapi dari sisi lainnya, yaitu member Beatles lain tuh justru bersikap kasar ke Ringo Starr gitu. Kasar di sini bukan kayak kasar mukul-mukulin ya, bukan kayak gitu. Cuman Ringo Starr ini adalah orang yang benar-benar tidak diperhitungkan dalam member Beatles. Perbedaan perlakuan ini juga diperlihatkan dengan Ringo Starr ini justru di lagu-lagu tertentu dia tidak mengisi drumnya gitu. Dia malah bermain tamborin gitu, kecrek ya. Dia malah main kecrek sama maracas di lagu yang malah jadi hits gitu pada saat itu. Itu lagunya di Love Me Do sama PS I Love You. Nah di 2 lagu itu Ringo Starr tuh nggak ngisi drumnya gitu. Alasannya tidak lain karena produsernya itu George Martin nggak terlalu suka permainan drum yang dilakukan oleh Ringo Starr gitu, yang menyebabkan digantikan oleh drummer adisional gitu untuk di 2 lagu itu aja sih sebenarnya. Perbedaan perlakuan ini sangat terlihat ketika di tahun 1965 The Beatles itu membuat beberapa video klip. Di video klip tersebut itu ada lagu Help, lalu ada lagu I Feel Fine. Nah, di situ juga Ringo Starr tuh nggak main drum gitu, tapi suara drumnya ada gitu. Artinya suara drumnya itu cuman diputer aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak mereka juga tampilnya tuh sebenarnya lip sync, dan Ringo Starr itu di lagu I Feel Fine itu dia cuman datang terus naikin sepeda statis ngayuh gitu sih, ngayuh sepeda statis aja, lucu banget kan? Ya masa sih drummer tapi nggak main drum gitu kan, aneh. Apa di video klipnya Help juga serupa. Di saat yang lain itu kayak Paul pegang bass, John pegang gitar, dan George Harrison pegang lead gitar, Ringo Starr tuh pegang payung. Pegang payung, celingak-celinguk gitu, terus ngedep-ngedep gitu, apa sih gitu, kayak gak jelas gitu jadinya. Padahal suasana studio di video klip tersebut itu ya luas, masih ada space gitu untuk
Ringo Starr sebenarnya main drum di situ gitu. Walaupun memang nggak sungguh-sungguh dia main drum, tapi setidaknya ketika drummer bermain drum itu lebih enak dilihat daripada cuman pegang payung atau bersepeda statis gitu. Di tahun-tahun selanjutnya juga ketika The Beatles membuat video klip yang untuk lagu Paperback Writer, di sini juga sama, Ringo Starr tuh nggak dikasih drum. Ringo Starr tuh kayak bengang-bengong gitu, bengang-bengong, ngangguk-ngangguk di video itu. Jadi nggak bener-bener pegang alat musik. Namun untuk album Paperback Writers ini ada penjelasannya sih. Katanya memang syutingnya kan dilakukan di halaman sekolah nih, dan pada saat itu ya sedang ada kegiatan sekolah, maksudnya sedang ada kegiatan belajar mengajar nih, dan sebenarnya siswa di situ juga nggak dikasih tahu kalau hari itu tuh ada The Beatles. Nah, akan menjadi chaos kalau misalkan si siswa-siswa sekolahan ini tahu kalau di sekolahnya itu ada The Beatles gitu, karena The Beatles di situ cuman ikut syuting video klip doang gitu. Nah, kalau misalkan Ringo Starr itu main drum, yang mana drum kan suaranya nyaring banget, udah pasti kenotis tuh gitu sama siswa-siswi di sana. Makanya Ringo Starr ya udah ikut aja. Yang paling lucu itu momennya tuh kayak gini lah, lu lihat sendiri. Nah, ada satu kejadian juga ketika Ringo Starr ini cuti untuk berlibur di tahun 1968. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah sebenarnya The Beatles pada saat itu sedang sibuk untuk recording album. Album tersebut sekarang kita kenal dengan The White Album gitu. Teman-teman yang lain tapi tidak merasa terganggu kalau Ringo Starr itu cuti. Members lain The Beatles ini benar-benar ya melakukan rekaman tanpa dia gitu, melakukan rekaman tanpa Ringo gitu ya. John, George, dan Paul tuh benar-benar ngelanjutin proses rekamannya gitu. Bahkan beberapa lagu itu Paul McCartney yang isi drumnya. Walaupun memang mereka juga ambil hasil kerja Ringo yang sudah di-record, namun ketika ada beat-beat baru nih, ketika ada yang harus dikerjakan yang belum sempat Ringo Starr kerjakan, itu beat drumnya itu diisi oleh Paul McCartney. Salah satu lagunya di White Album tersebut yang drumnya diisi oleh Paul McCartney itu adalah lagu Back in the USSR. Nah, pas Ringo Starr balik, teman-teman bandnya tuh ya menyambut kembalinya Ringo Starr itu dengan nutupin peralatan drumnya itu dengan bunga. Jadi kalau gue lihat di sini agak canggung juga ya kan, karena ada dua hal yang bisa diartikan gitu, hal baik dan hal yang kayak kurang baik gitu ya. Nah, itu sentimen yang dilakukan members lain kepada Ringo Starr. Yang selanjutnya yang akan gue ceritakan agak suram dan agak menyedihkan juga untuk Ringo Starr. Benar-benar ini adalah pukulan telak dan julukan yang pas banget berarti ya, Poor Beatles ini untuk Ringo Starr gitu. Jadi yang terakhir ini adalah istri dari Ringo Starr yaitu Maureen Cox itu berselingkuh dengan George Harrison, yang mana dia tuh benar-benar berteman baik dan satu band loh di The Beatles gitu. Kalau George Harrison kan kasusnya dengan Eric Clapton, yang mana Eric Clapton bukan bagian dari The Beatles ini. Nah, tapi kita juga harus paham juga The Beatles ini benar-benar sangat kontroversial gitu, terutama dalam urusan percintaan. Tapi ya twist yang paling kusutnya itu ya perselingkuhan antara istrinya Ringo Starr sama George Harrison sih, itu yang paling gak ketebak. Dan si George Harrison sendiri ini masih nikah sama Pattie Boyd yang dibikinin lagu sama Eric Clapton tuh kan. George Harrison tuh benar-benar terang-terangan tuh, bahkan di rumahnya sendiri gitu ketahuan sama Pattie Boyd di rumahnya sendiri. Nah, jadi ceritanya memang kegapnya Maureen Cox dan George Harrison ini ya di suatu pagi itu Pattie Boyd mendapati mereka berdua sedang bersama-sama gitu. Entah bersama-samanya ini kayak gimana ya, gue juga sangat tidak ingin menggambarkan hal itu karena ya biar kalian lah yang berimajinasi sendiri ya kan. Nah, akhirnya Pattie Boyd ini melaporkan kejadian yang dia lihat itu ke Ringo Starr. Terkait hal ini memang ada percekcokan di antara mereka, namun sempat dingin lagi nih, sempat ya biasa lagi. Namun memang tidak dipungkiri Maureen Cox dan Ringo Starr ini akhirnya pun bercerai gitu. Perselingkuhan itu bukan jadi faktor utama mereka bercerai, jadinya ya tidak menghasilkan dendam apapun gitu. Dan ya mereka juga hubungannya baik gitu, walaupun sudah tidak sebagai suami istri gitu, tapi hubungan mereka sangat baik. Bahkan hubungan Ringo Starr dengan George Harrison pun baik gitu, sangat baik, bahkan sampai George Harrison wafat gitu. Nah, di tahun 1994 Maureen Cox sebagai istri pertamanya Ringo Starr ini meninggal karena leukemia. Di tahun 1994 aja ketika Maureen Cox meninggal, itu Ringo Starr itu ada di sampingnya dia gitu, bersama suami barunya Maureen Cox dan anak dari pernikahan Ringo Starr dan Maureen Cox. Jadi Ringo Starr tuh bahkan ada pada saat-saat terakhirnya Maureen Cox. Nah, disebutkan di beberapa sumber yang gue baca, bahkan Ringo Starr ini beserta anaknya Jack Starkey itu sempat mendonorkan sumsum tulangnya untuk Maureen Cox ini dengan harapan Maureen Cox ini bisa membaik. Ya, namun sayangnya memang yang namanya manusia hanya bisa melakukan yang terbaik, hanya bisa berencana, dan Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Hasilnya itu ya walaupun sudah mendapatkan donor sumsum tulang dari Ringo dan anaknya itu Jack Starkey, ya Maureen Cox tidak tertolong gitu dan harus meninggal di umur 47 tahun kala itu. Nah, gimana nih menurut kalian ya, apa Ringo Starr menurut kalian sudah pas banget sama julukannya yaitu The Poor Beatles? Atau masih kurang nih ya, penderitaan yang dialami itu masih kurang apa gitu. Namun jelas keberuntungan yang dia punya sampai saat ini yaitu Ringo Starr masih tetap hidup. Dia jadi salah dua legenda hidup karena Paul McCartney salah satunya gitu ya. Ya paling tidak ketika Ringo Starr kecil itu mengalami hal-hal buruk, tapi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dia dikasih umur yang panjang gitu ya. Nah, itu paling cerita gue pada kesempatan kali ini, cerita tentang Ringo Starr. Gue juga agak terbata-bata karena udah lama banget gue nggak bikin video, karena ya bikin video itu tidak semudah kelihatannya. Kita harus membiasakan kembali berbicara sendiri di depan kamera, itu dia. Ya, mudah-mudahan kalian terhibur dengan video
gue kali ini. Kalian juga mungkin bisa mendapatkan satu pelajaran dari video gue ini, mudah-mudahan ya kan. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini, sudah dukung channel ini dari awal tuh, terima kasih banyak banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue masih banyak stok materi untuk gue bagi ke kalian semua. Oke, gue Faisal Permana pamit dan wassalam.